Tuhan. Iya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Mesbah Syukur. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang bersyukur, dan mau terus setia kepada Tuhan. Baik, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 mulai. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-16 mulai. Firman Tuhan berkata, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, apakah hubungannya bait Allah dengan berhala? Ya, tidak ada hubungan antara bait Allah dengan berhala atau kuasa kegelapan. Kita ini disebut bait Allah dari Allah yang hidup, ya, oleh firman Tuhan. Tubuh kita, hidup kita adalah bait Allah, ya, bait tempat kediamannya Tuhan. Karena itu dikatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, kata firman Tuhan. Saudara, dengan mengutip dari Nabi Yesaya, Paulus sedang menegaskan bahwa gereja itu adalah bait Allah dan milik Allah. Korintus itu memiliki banyak sekali kuil-kuil untuk penyembahan dewa-dewa, ya, dewa-dewa dan dewi-dewi kafir mereka. Sehingga para penerima surat ini bisa melihat perbedaan yang dimaksud oleh sang rasul. Orang-orang yang mengikut Kristus dikenal bahkan melalui suatu bangunan. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang di dalam diri mereka ada roh Allah. Gereja bukanlah tempat untuk dikunjungi orang percaya. Mereka sendiri adalah gereja. Ya, Tuhan tidak menantikan umatnya dalam satu tempat, ya, yang diberi kaca-kaca berwarna atau lighting atau panggung, ya. Dia selalu menyertai mereka. Itu merupakan pemikiran yang menenangkan kita, bahkan menghibur bagaimanakah kita berperilaku yang mencerminkan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Saudara, Rasul Paulus berkata, tidak ada hubungannya antara bait Allah dan berhala. Pada zaman dulu di Korintus itu ada begitu banyak kuil-kuil penyembahan berhala, ya, dewa-dewa dan dewi-dewi mereka. Jadi Rasul Paulus mengingatkan, ya, bahwa bait Allah itu adalah kamu, ya, bukan bangunan gereja, bukan gedung gereja. Jadi sebagian kita berpikir bahwa kalau ini pemahaman yang salah, ya saudara. Kita berpikir kita datang ke gereja itu Tuhan menunggu kita di gereja. Nah, itu pemahaman yang salah. Ya, seperti pemahaman dari orang-orang di Korintus yang berpikir kalau mereka datang ke kuil-kuil penyembahan berhala itu, dewa mereka ada di sana berupa patung. Tetapi firman ini berkata, Rasul Paulus bilang, kamu itu sendiri adalah bait Allah yang hidup. Jadi bukan di gereja Tuhan menunggu kita, tetapi Tuhan itu tinggal di dalam kita. Ya, ayat 17 makanya dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, kata firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ketika kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah tempat berdiamnya Tuhan, ya, Tuhan tuh bukan berdiam di gereja, saudara, ya. Ini pemahaman yang salah. Tuhan berdiam dalam diri kita. Ketika kita tahu tempat tubuh ini tempat berdiamnya Tuhan, maka kita harus memisahkan diri dari hal-hal yang najis, ya. Rasul Paulus bilang kamu harus pisahkan diri dari mereka yang suka menyembah berhala itu, saudara. Ya, memisahkan diri dari mereka itu artinya berpisah dari dunia. Ya, melibatkan lebih kepada dari sekedar menjaga jarak dan perbuatan-perbuatan penuh dosa itu. Ya, tetapi berada dekat dengan Tuhan, ya. Ini memerlukan lebih dari sekedar menghindari hiburan duniawi. Ya, tetapi itu menunjukkan bagaimana kita menggunakan waktu, uang kita, ya, dan tidak ada cara untuk
ya sama sekali memisahkan diri kita dari semua pengaruh dosa selain kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, sekalipun demikian kita harus menolak dosa yang ada di sekitar kita tanpa menyerah ataupun tunduk. Ya, apabila Anda mengetahui apa yang Allah ingin kita lakukan, buanglah sama sekali semua kebiasaan-kebiasaan dosa itu. Tuhan berkata dia tinggal bersama-sama dengan kita. Tapi syaratnya pisahkan diri dari dunia, saudara. Memisahkan diri dari dunia bukan hanya sekedar kita, saya nggak mau ke diskotik, saya nggak mau mabuk. Enggak. Memisahkan diri dari dunia akan bisa terwujud waktu kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar saya nggak mau minum, saya nggak mau mabuk. Tapi lebih kepada kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita baca firman, kita doa, kita menyembah Tuhan, kita berdoa. Nah, itu adalah cara untuk kita ini terpisah dari dunia. Ya, dari perbuatan-perbuatan dosa, dari komunitas-komunitas yang akan membawa kita terjerumus. Karena itu, orang yang benar-benar sudah menyadari bahwa tubuhnya adalah bait Allah, dia nggak akan suka lagi ke diskotik, dia nggak akan suka lagi bergaul dengan hal-hal yang duniawi. Nah, duniawi di sini itu maksudnya adalah ya ikatan-ikatan dosa, maksudnya adalah kuasa-kuasa kegelapan ya yang dapat menjerumuskan iman kita jatuh, saudara ya. Karena itu mari kita mulai memisahkan diri dari perkara-perkara duniawi yang akan menghancurkan iman kita, kenajisan, percabulan, bahkan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, dan itu hanya bisa terjadi waktu kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Ayat yang ke-18 di sana dikatakan, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita menyadari tubuh kita bait Allah, kita memisahkan diri dari perkara-perkara duniawi dan dosa, kita menggunakan waktu kita, tenaga dan uang kita untuk kepentingan Tuhan, maka baru bisa terjadi di sini dikatakan, aku akan menjadi bapamu dan kamulah anakku laki-laki dan anakku perempuan. Ya, dan akulah akan menjadi Tuhanmu. Demikianlah firman Tuhan. Mari saudara, biar hari-hari ini kita semakin menyadari ya bahwa bukan hanya sekedar rutinitas atau kegiatan kita, tapi lebih kepada hati kita yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ya, hati kita yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, memisahkan diri dari perkara-perkara duniawi, mengingat bahwa tubuh kita ini bait Allah. Jadi bukan Tuhan tunggu kita di gereja, tapi Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita. Karena itu hati-hati dalam bersikap, hati-hati membawa diri. Ya, saya mau tanya saudara, kalau kita tahu Tuhan tinggal dalam tubuh kita, lalu kita pergi ke diskotik, ya kira-kira Tuhan yang ada dalam tubuh kita ini sejahtera enggak? Atau kita pergi ke tempat judi, atau kita ngumpul-ngumpul dengan teman-teman yang tidak membangun iman, yang hanya ingin membawa kita kepada perkara-perkara duniawi. Saya yakin orang yang punya Roh Kudus itu tidak akan tenang hatinya ketika kita melakukan perkara-perkara duniawi yang seperti itu. Karena itu saudara, ya mari kita mau terus membangun iman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita mendekatkan diri dengan Tuhan, nggak apa-apa kita dipisahkan dari hal-hal duniawi ini. Ya, yaitu keinginan untuk berdosa. Beberapa waktu yang lalu saya sudah singgung apa yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Allah tetapi dari dunia. Dan segala sesuatu yang berasal dari dunia pasti akan menjerumuskan dan menghancurkan iman kita. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah dan bukan berhala. Ya, tubuh kita adalah bait Allah yang kudus di mana Tuhan berdiam. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan berdiam dalam tubuh kita, kita tidak akan betah berantem dengan suami lama-lama. Kita nggak akan betah hidup di dalam amarah, kepahitan. Ya, kenapa? Karena kita tahu Tuhan ada di dalam tubuh kita. Dia tinggal di dalam hidup kita. Karena itu orang yang menyadari akan hal ini, dia akan terus berusaha hidup dalam kekudusan. Bahkan semua yang kita lakukan itu Tuhan melihat. Karena itu saudara, mari kita mau sama-sama terus hidup di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu kami telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Karena itu kami mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kami. Karena kami telah mati dan hidup kami telah dibangkitkan bersama Kristus. Kami harus memisahkan diri dari perkara-perkara dunia ini dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pak,
Kami tahu tubuh kami adalah bait Allah, bukan berhala. Tuhan tinggal di dalam kami. Kami telah ditebus, harganya lunas dibayar. Kami telah mati, karena itu kami hidup. Namun bukan kami lagi yang hidup, tapi Tuhan yang hidup di dalam kami. Ajar kami terus memisahkan diri dari perkara-perkara dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kami mau tinggalkan semua itu Bapa. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Biar perlindungan-Mu, kasih sayang-Mu senantiasa menyertai anak-anak-Mu. Mereka yang terus setia bangun Tuhan untuk mengikuti mezbah syukur. Tuhan memberkati mereka yang bekerja di dalam rumah, di luar kota, dimanapun Tuhan menyertai. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, apapun persoalan pergumulan kami, Tuhan menjadi jawaban. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan yang sakit, Engkau yang memberikan kelegaan bagi setiap mereka yang sedang tertekan, bahkan yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan juga membuka jalan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, pekerjaan, keuangan. Turunlah kiranya damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin.